sudah berada di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Tepatnya di Batik Tulis Lasem Pusaka Beruang. Yuk ikuti keseruannya, saya akan mewawancarai owner salah satu pengusaha batik di Lasem. Yuk ikuti. Halo teman-teman, di sini saya sudah berada di Desa Lasem bersama Bapak owner Batik Lasem Pusaka Beruang. Betul nggak, Pak? Di sini saya izin mewawancarai terkait tentang usaha batiknya Bapak. Yang pertama, apa yang membuat Bapak tertarik pada usaha batik ini? Ya, batik yang saya gelutin ini asal mulanya adalah keterpurukan saya untuk usaha. Tapi terus terang usaha batik saya ini saya adalah generasi keempat. Cuman pada itu tuh putus. Jadi nenek saya itu generasi kedua, mama saya itu generasi ketiga, terus mama saya itu putus usaha setelah 90-an 5 udah nggak buat batik, baru saya terus ke tahun 2005. Jadi ada putus 10 tahun. Putus 10 tahun baru saya buat batik, tepatnya tanggal 13 Maret 2005 sampai sekarang. Nah, kebetulan saya tidak sengaja, saya pada waktu itu beli buku loaan di rumah seseorang pengusaha batik. Kalau di sekarang itu ada Yellow Pit. Nah, nenek saya itu usaha batik itu tahun 38. Buktinya ada. Nah, itu jadi kalau saya menurut ya aku generasi keempat, anak saya generasi kelima. Ya ini ya secara kebetulan ya saya mau tapi dokumen itu putus, nggak ada silsilahnya, nggak apa itu. Ya baru kali ini kita tahu dan kita bisa hidup dari batik. Dulu batik sebelum tahun 2000 itu batik itu cuman bisa dipakai di bawah pusar dan dipakai untuk gendong bayi. Tapi sekarang batik tulis Lasem dan batik tulis lain sudah diakui UNESCO 2 Oktober 2000 berapa itu 6 ya 2010 tuh 2000 piro ya, coba nanti cari. Iya. Selanjutnya itu Pak, apa tantangan utama dalam usaha batik ini Pak? Nah, tantangan sekarang dengan banyaknya orang yang kepengen hidup melalui batik, satu, banyak yang jalan pintas. Dalam arti apa? Batik tulis Lasem itu dari dulu terkenalnya adalah batik tulis tangan dan sebagian batik tulis cap. Tapi capnya dan tenaganya itu dari Pekalongan. Nah, berhubung sekarang banyak batik kami yang dibeli sama orang luar, di printing dengan dijual dengan harga satu kain 3 negeri, yang dimana kain itu kalau di batik tulis itu harganya 1 juta lebih sampai 2,5 juta. Sekarang cuma dijual 125.000. Kami pada waktu itu karena saya sebagai ketua klaster batik tulis Lasem, saya madep ke ketua Dikranasda Dewan Kerajinan Rembang. Akhirnya batik Lasem dilindungi dengan MPIG, indikasi geografis yang ada ini, yang ini nanti boleh difoto, boleh dibaca. Nah ini, jadi perlindungan siapapun yang melanggar ini kena denda maksimal 2 miliar. Jadi kami sudah membuat pondasi untuk batik tulis Lasem, di mana batik tulis Lasem itu adalah batik dengan perintang malam panas, tidak boleh dipakai printing, tidak boleh pakai malam dingin campuran, tuh, nggak boleh batik kombinasi print dan malam, itu nggak boleh. Jadi ya itu, karena kalau kita sebagai kota Lasem, kota yang terpencil, orang Semarang mau ke Lasem butuh waktu 3,5 jam. Orang Jakarta mau ke Lasem butuh waktu 8 jam. Orang Surabaya mau ke sini butuh 5 jam. Kalau terus di sini dicampuri batik yang harga batik tulis campur print tok, nah akhirnya nggak ada keistimewaan di Lasem. Tuh. Jadi terus terang saya mau nggak mau, baik nggak baik, saya sudah membuat pondasi untuk batik tulis Lasem, tinggal nanti generasi yang meneruskan.
ini mau apa enggak. Nah, itu terus terang ya memang dengan batik terus terang hari-hari ini banyak orang yang membuat suatu kegiatan dengan atas nama batik untuk cari ke dana-dana ke pemerintahan atau kemana. Biarinlah, mereka orang pintar, tapi pintarnya untuk sesaat, bukan pintarnya untuk uri-uri budaya. Selanjutnya itu Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan batik di Indonesia? Di Indonesia, bukan Lasem. Kan di Indonesia. Di Indonesia sudah hari ini Mbak, jujur kami kan mulai kegiatan pameran tahun 2006 sampai sekarang. Jadi batik tulis itu setiap provinsi sudah menggalakkan batik Palembang, batik Papua, batik mana-mana. Cuman kalau batik Papua yang buat ya orang Pekalongan dan orang Solo. Nah, printing. Nah, kalau terus batik Palembang ada di sana batik itu. Jadi seperti Blora juga ada batik. Di Juwana ada batik. Di Kudus ada batik. Kudus ada yang batik sebagian di Kudus, ada di subke ke Pekalongan. Nah, itu kalau saya lihat kota terbesar di perindustrian batik itu Lasem termasuk di 5 jari ini, Mbak. Ini acara acak ya. Pekalongan, Jogja, Lasem, Solo, Madura. Madura mungkin ini yang terbesar. Orang Madura itu produksi batik hari Kamis. Besok Kamis lagi sudah bisa dijual di pasar. Terus orang Madura giat pinter. Di mana orang Madura pinter buat canting dari seng, dari seng. Orang Lasem dulu ada yang buat di Terowangsan, sekarang udah nggak ada yang lulus ke. Jadi alat batik Lasem itu cantingnya dari Solo dan Pekalongan. Jadi alat cantingnya itu beli dari Solo dan Pekalongan. Kalau dulu batik canting tulis Lasem itu yang dibuat dari uang logam merah Dembaga itu. Kalau sekarang tukang kerok itu pakai itu untuk ngerokin, itu ngerok badan itu, demplang itu. Oke Pak, mau tanya lagi, apa yang membedakan batik tulis Lasem ini dengan batik yang lain? Kalau batik tulis Lasem, jujur ya, batik 3 negeri itu dibatik 21 kali proses. Dan dulu batik tulis Lasem sampai sekarang yang asli 3 negeri tidak ada warna colet. Merahnya nggak ada colet. Jadi merah itu prosesnya 5 kali dewe. Ngelengkreng, nerusi, nembok, ngebang, lorot. Jadi 5. Gitu. Ya, pokoknya saya sendiri ngitung. Batik tulis Lasem 3 negeri itu melalui 21 proses. Kalau mau tahu tak ambil dulu, tak kasih tahu. Jadi tidak orang ngomong batik yang tidak 3 negeri bilang 3 negeri itulah. Jadi batik 3 negeri itu ada 4 warna. Merah, biru, hijau, itu biru di hijau, terus di coklat. Itu 5. Kalau 4 negeri itu 5, ditambah ungu atau violet. Soalnya saya dari kecil kelas 5 SD atau kelas 4 itu sudah pernah satu kipas hancur karena saya. Mak saya kan batik. Okay. Terus mak kan makan pakai tekan, aku nuntun ke belakang, terus saya batik taruh-taruh. Habis gitu dia kalau masih ada uang 10 rupiah itu, dikasih duit kau suruh beli es, saya pegang pukulin kipas satu habis. Nah itu dari situ saya terdorong untuk buat batik. Dari mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu saya terus terang pendidikan saya paling jelek lah. Dari rumah ini aku paling jelek. Tapi bersyukur anak saya ini ya lumayan lah. Nah, itu mulai dari itu pulang sekolah nggak kemana-mana, batik, makan ini batik, kedoro kediri itu nutul ngebangi itu. Nah, sampai semia pun SMP pun batik, semia pun batik, saya batik nembok geringsing itu kedoro kediri itu. Jadi kalau dilihat batik ini ya sudah mendarah daging.
keluarga saya dulu batik semua di ini Sumber Girang sini, emak saya itu. Bedanya pembatik sekarang sama dulu beda. Kalau dulu beli barang itu 1 minggu atau 10 hari baru datang. Tapi sekarang telepon sebelum jam 10 besok udah nyampe di rumah. Meskipun dari Solo, meskipun dari Pekalongan itu langsung datang. Kalau Pekalongan 2 hari atau sehari. Kalau itu langsung datang. Sejak kapan Bapak membangun usaha ini? Ya, bangun usaha ini tanggal 13 Maret 25 dengan 4 karyawan. Saya itu pernah 2005 toh? 2005 toh? Tahun 2001 mau buat gak jadi. Tahun 2005. 13 Maret 2005. Udah lama sekali ya Pak ya. Di Ya. sini tuh motifnya yang paling ngetren. Ngetren ya beda Mbak, motif yang bergambar Mbak. Ya, jadi memang batik tulis lasem itu di sini itu sumber daya desainnya nggak ada, monoton. Jadi desain itu yang buat kreasinya buruh batik, tapi berhubung saya punya inovasi, saya punya tukang gambar, saya punya itu ya akhirnya ada inovasi. Cuma kendala saya inovasi. Kalau batik itu tak batik di luar, saya belum produksi, orang lain udah produksi. Tuh. Sudah Pak, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be stunning with my click. Get it, baby. Get it faded till we drip. Man, I love to get on. I love to get on. When the drink beat me strong.